Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, selamat datang nih rombongan kelas apa ini namanya? Nomor apa? Oh, nggak ada namanya ya? Ya, nggak ada. Coba kalian masuk ke kelas Report Trader, ya. Oke, kalau teorinya saya yakin Anda kemarin sudah ya. Nah, saya di kelas saya, oke. Hari ini Anda boleh memegang, boleh mengoperasikan, ya. Hari ini biar tahu, ya. Di sini saya sediakan ada yang elektronik, ada yang manual, ya. Jadi kemarin diingat-ingat, ya, bagaimana ketentuannya ini sudah ada semua, ya, sama persis. Jadi kemarin itu yang teori saya itu memang menggunakan nomor seradan milik isi, ya. Sekarang boleh dicoba. Nah, ini sudah dicobakan. Boleh siapa yang mau coba? Ada berapa ini? Kalau masih ingat apa? Tiga. Boleh agak ke sini boleh. Nah, ada tiga ini, ada auto, ada off, ada red. Nah, kalau dalam keadaan mati ini off, ya. Nah, kalau Anda mau menghidupkan maka bagaimana? Iya, ke bawah silakan. Oh, ke auto. Nah, ya, ini tombol apa? Lampu power ini menyala. Jadi ini siap ya. Jadi hati-hati, aman, tidak boleh ini. Apa saja yang ada di sini? Ini apa kemarin artinya? Nggak boleh lihat. Selain tangan nggak boleh masuk. Oke. Rambut ya? Iya. Apa itu? Aku memang. Iya, itu ada rambut ya. Iya, rambut. Oh iya, hati-hati, maksudnya jangan sampai ada rambut yang ke ini ya, jadi itu nanti bawa masuk. Oke, baik, ini saya siapkan yang boleh di apa namanya, ya, dihancur. Perhatikan di sini, pastikan bahwa tidak ada. Tapi nggak boleh banyak ini ya, Bang? Oh iya, 15. Berapa? 15. Ya, maksimal 15 tip ya. Oke. Kalau bisa kurangi, jadi biar tidak kerjanya tidak terlalu keras sampai baik. Otomatis ya, takut juga ini langsung dilepas ya, bisa itu ya. Kalau rem itu apa? Nah, kalau rem apa masih ingat nggak? Ya, kemarin kan keluar quiz ya. Apa? Kalau misalnya ya, nggak ada apa-apa ya di sini ya. Jadi kalau suatu saat kita mengalami apa ya, ini macet ya, bisa. Ya. Jadi ini gunanya adalah untuk menarik kembali ke atas. Jadi nanti kalau sudah ini semuanya kembali normal, baru Anda lanjutkan lagi. Ya, jadi rem itu gunanya untuk mengembalikan ke posisi semulanya. Seperti itu ya. Yang mau coba yang lain? Kalau ini misalnya lampu ini berkedip atau hidup, apa tandanya? Itu macet. Ada ini, ada yang Binful, apa bin? Oh, itunya udah Udah ada uang. dan itu sampah. Oh, Ya, iya, sampahnya. jadi sampah yang ada di dalam sini sudah Udah banyak. penuh. Ya, ini kita lepas dulu biar ini. Silakan dipegang ini dulu. Itu hasil ini, coba boleh diambil. Ya, coba perlihatkan, agak dimiringkan ke Pak Devo itu ininya, kotaknya. Nah, ini kalau misalnya kotaknya udah penuh nanti, ya, maka lampu info ini menyala, ya. Bisa lanjut. Belum Pak, ini belum diambil. Awas, lihat dulu. Ya, coba dimatikan. Oke. Ya,
maksimal 15. Sekarang perhatikan ini ada yang manual ya. Ini kalau yang manual ini berarti perhatikan ini ukurannya ya. Nah, ini sama juga ya ini ya, ada yang harus diperhatikan bahwa hati-hati ya, nggak boleh jangkauan anak-anak nggak paham ya. Rambut tadi jangan sampai masuk ya, bahaya. Tangan ada dasi ya, kemudian apa ini ya, tentunya tadi ada staples dan sebagainya harus dilepas ya. Nah ini perhatikan, ini ternyata banyak lubang-lubang ini, jadi ini bisa untuk kertas ya, tergantung ukurannya. Ini bisa untuk apa? Iya, ya, terus ini untuk card. Ini luar biasa. Cuman karena ini tenaganya tenaga kita. Keras ya. Iya, mungkin keras ya. Iya. Kalau yang itu ya, tapi boleh coba ini. Kita nggak punya ini ya, contohnya satunya ya. Boleh siapa yang belum? Apa tadi? Silakan. Ini nggak mau ya tenaga sendiri. aja. Oke, silakan. Sudah makan kan? Udah. Nah, harus silakan. Oke. Nah, ini apalagi kalau harus di kursi ya. Aduh. Aduh. Ya. Ya. Zaman modern tapi udah masih ada ya. Berarti kan ya, itu hasilnya juga beda nak. Ya, potongannya Lebih kecil, lebih kecil. Kalau itu kan tadi potongan ya. Iya. Oke. Ada kan yang disebutkan oleh kalian kemarin juga ya, bahwa hasil potongan yang hasil itu juga beda-beda ya. Oke, baik, kita lanjut. Pemirsa, di awal pembahasan AOE ditambah ATK ya. Iya. Oke, sedikit ya ATK ya. Ini ada apa ini? Bawa kertas. Iya, apa namanya? Dekorasi. Ya, ini yang pembolongnya. Kalau untuk merekatkan apa aja kemarin? Staples. Isinya Iya. namanya apa? Staples. Yang mana staples? Yang mana Staples staples? isinya Stapler itunya alatnya. Itunya, namanya apa? Ya. Ini apa ini? Binder krem. Iya. Ya. Binder strip ada lagi. Mana ya? Bawa ya. Amplop. Ya, paper clipnya nggak kebawa ya. Ada paper clip, ada binder clip, ada lagi staples, ada lagi lem ya untuk merekatkan. Ya. Oke, baik. Silakan, saya ingin tahu cara memulai. Siapa yang belum ini? Coba. Boleh jadi juga supaya kita tahu titik tengahnya di mana. Saya tanya dulu kemana benar? Benar. Melipat. Iya. Saya sama memang. Oh, Iya. perhatikan ini dokumen penting. Kalau Anda lipat-lipat gini rusak kan? Iya, katanya memang harus Bisa. titik tengahnya jadi Iya, tetapi tidak semuanya begini. Nah, ini akan menyebabkan ada garis. Iya. Ya, kalau misalnya itu betul-betul dokumen yang ini itu jangan ya. Sebaiknya kalau ini hanya untuk menandai saja. Ya, ini ada lipat, tapi tidak sama. Kemudian perhatikan, temukan dua sisinya, ya. Kemudian mungkin sedikit saja di ujung. Penanda saja ya. Jadi nggak usah semua rusak nanti dok. Gitu ya. Oke, so ini di kemana? Dimasukkan dulu kemudian. Jangan asal ini. Bagaimana? Bagaimana nak? Itu ambil tengah-tengahnya ditaruh di tanah panah. Iya, sejajaran dengan itu tuh ada panah. Ini ada panah di tengah ini. Nah, itu harus diluruskan dengan tanda tengah kertas tadi. Ya. Baru boleh ditekan.
ya. Kalau tidak begitu, nanti ketika dimasukkan ke dalam box snell hacker, dia tidak akan berada di tengah, ya. Itu caranya ya. Dan ini pasti ukurannya segini, nggak akan takut ya. Ya, kemarin ada yang begini caranya, kan begini mas caranya. Ini kertas, ditaruh sini dulu katanya, terus baru ditanda. Atau mau ngelubanginnya sembarang, nanti bisa begini kalau disimpan. Ya, atau begini kalau nggak di tengah. Ya, begitu. Ini namanya apa? Partner. Partner. Bukan Mintex ya. Mintex itu apa? Mintex. Mereknya. Banyak itu yang pada saat sidang dimasukkan ke dalam Mintex katanya. Ya, ini partner. Kalau ini apa? Bukan Mintex ya, enggak ada ini ya. Begitu ya, Nak ya? Oke. Yang otomatis sudah ada tintanya. Tinggal ini aja, ya. Kalau yang pakai stempel biasanya yang seperti ini adalah stempel tanggal ini. Ya, ada lagi stempel lunas saya punya kok ya, bukan ya. Kalau ini ada stempelnya. Stempel saya kemana ya? Jadi ada bantalan ininya terus pakai tinta. Ini dulu ya. Itu cara ngatur tanggalnya. Tahunnya, ya. Tahunnya ini bulannya, ini tanggalnya. Tuh putar. Ya. Bisa buat masuk Kalau pergi ke rumah sakit, ini ada ya. Lagi mah nggak perlu bantalan kalau ada ya, pakai ya. Nggak pakai bantalan udah langsung. Baik, begitulah cara mengoperasikan photo shredder ya, baik ini yang elektronik maupun yang manual ya. Jadi tadi sudah dicoba oleh beberapa siswa untuk mengoperasikannya secara langsung. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang bisa bermanfaat buat mereka ketika melaksanakan UJT di perusahaan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, di kelas ini kita nanti akan praktek atau penjelasan singkat lah mengenai printer, ya, cara print, terus fotokopi dokumen sama scan dokumen. Kita pakai perangkat ini, kita pakai L110. Nah, di sini printernya sudah ada print banyak, bisa jadi printer, bisa jadi kopian, bisa jadi scan. Sepertinya juga nanti saat kalian pergi di tempat perusahaan akan dipanggil. Oke, mungkin sudah banyak juga yang pakai ini karena lebih simple ya, lebih satu barang bisa dipakai macam-macam. Ini tampilan preview, jadi ini kasih file nanti akan kita print. Ya. Yang pertama kalian harus cek dulu dokumennya sudah sesuai komentar. Nah, kita bagian ke yang ini ya. Di sini ada nama adalah printer, yaitu perangkat yang terhubung ke PC kalian. Ya. Ini terhubung cuma ada satu alat, cuma ada satu yang printer. Mungkin nanti bisa berikan nomor atau bisa jadi satu yang bawahnya ada kopis, ini jumlah rangkapnya belum ada berapa lama. Harus layoutnya ini juga perlu diperhatikan, apakah potret atau landscape, sesuaikan sama filenya atau dokumen ya. Dan sampai nanti filenya potret, kamu settingan
printernya di landscape, jadi hasilnya seperti ini. Memang nggak berubah sih, cuman jadi lebih kecil aja sama yang kurang pantas aja kan. Ada ruang kosong disesuaikan. Terus ini kan settingannya semua, jadi saat kita setel atau kita pilih portrait, maka dia akan cetak semua portrait. Gimana caranya kalau kadang suka ada file yang layoutnya dalam satu file itu beda-beda. Berarti misalkan dari halaman 1 sampai 5 portrait, berikutnya landscape ada tabel, terus bagian portrait. Selanjutnya ada bagian page, ini halaman yang mau dicetak. Apakah semua halaman harus dicetak atau beberapa halaman saja? Ini juga harus diperhatikan. Jadi jangan sampai nanti kalian dimintain cuma halaman 1 atau 2 yang sudah di print, tapi kalian karena ini all akhirnya semua filenya tercetak. Biasanya juga file-file yang itu satu file mungkin ada beberapa halaman, apa diisi surat keterangan mahasiswa ya. Satu file Word itu bisa 50 page dalam ya mungkin di perusahaan itu sama. Jadi nanti harus dilihat dulu seperti yang ini. Karena ada pilihan-pilihan dari printer page, kalau nanti kita buka Microsoft Word ini itu juga diperlukan. Terus ini pilihan cetak warna atau hitam putih. Kemudian mau setting ada pilihan kertasnya, A4. Ini juga mungkin sedikit diperhatikan juga karena harus sesuai filenya berapa atau CS sama. Dan biasanya memang A4. Nah, yang suka salah mungkin gini, karena di Microsoft Word kadang ada yang defaultnya pakai letter kan, nggak selalu A4. Dan di print punya A4, nanti mungkin akan ada sedikit perbedaan. Kalau misalnya dari letter ke print A4 sih mungkin nggak masalah ya, karena letternya lebih kecil. Nah, masalah filenya A4 tapi settingan default printernya misalkan letter, jadi lebih kecil, bisa jadi nanti filenya akan potong. Jadi harus ditambahkan ngatur settingan kalau misalkan filenya ada 2 page nih, tapi lebihnya dikit gitu kan, ingin dijadi 1 page aja yang di sini aja, kan? Kalau yang bawahnya ini ada paper page per sheet, jadi 1 lembar itu nanti akan dibuat berapa halaman yang muncul itu. Kalau ini biasanya sih buat nge-print PDF atau PowerPoint, apa namanya, ya selain itu biar ringkas. Kalau nggak 1 page 1 halaman kita 1 slide 1 lembar itu biasanya muncul seperti itu. Udah setelah itu tinggal kalau sudah semua sesuai yang diperlukan ketentuannya, jadi kurang lebih gitu prosesnya. Nah, terus mungkin kendala yang saya dihadapi ya untuk buat print. Nah, yang pertama mungkin adalah hasil cetakannya. Kalau misalkan warnanya kurang sesuai, gitu, sudah ada gitu. Ini kan warnanya itu putih ya. Kan warnanya kok agak pegar ya, atau salah satu warnanya kok nggak keluar di printnya. Pertama adalah cek dulu ink levelnya atau tintanya. Biasanya ada di sini, kiri, kanan atau depan seperti ini. Ini contoh yang sini ada di depan. Ini bisa dilihat di sini ada 4 warna utamanya ya. Di sini kelihatan di putih-putihnya itu ada batasan-batasan tintanya. Nah, di kasus ini yang warna hitam, yang black, dia sudah hampir mendekati batasan habis ya, harus diisi ulang. Nah, jadi lihat kalau warnanya kurang bagus, dilihat sininya, oh iya berarti benar ada yang kurang apa, warnanya emang harus diisi ulang lah. Dan kalau misalkan kalian belum paham cara pengisiannya, tapi kalau terpakai silakan hubungi teknisi yang biasanya bertugas untuk perangkat segala macam ya. Terus kalau di sininya aman, tapi di sininya juga masih putus-putus ya. Nah, di option itu ada terus pemeliharaan. Nah, biasanya pertama mungkin dicek konsolnya dulu. Konsol tuh
kayak garis-garisnya tuh sempurna apa enggak sih di si printer ini. Nah, dia ngecek ini, kalau dia bagus dia mau garis-garisnya tuh nggak ada yang bolong. Aman ya, printer ini masih banyak. Misalkan ya, juga bisa ke step selanjutnya, ikutin aja di sini. Yang paling sering saya gunakan sih biasanya terpusat sama nih head clean. Jadi dia membersihkan penyaluran selang-selang dari tinta. Kalau misalkan tintanya sudah masih penuh, warnanya nggak bagus, tadi udah dibagiin segala macam ya. Jadi ada sesuatu juga kan sih. Silakan kalau ketemu kayak gitu langsung hubungi aja deh. Terus ini masalah kertas itu kertas out atau kertasnya habis ya kan, kalian ngeprint nih karena mungkin printernya nggak di depan kalian tapi di sana karena udah biasa terkoneksi, tinggal ngeprint aja. Sekarang ini print ya, print aja, kita nggak lihat dulu nih apa namanya printernya. Gini kan namanya. Terus solusinya tadi kalian hampir ya. Terus juga saat masukin kertas, ini kan di sini ada tempat masukin kertas. Ini ada yang bisa lebar, ya tergantung si printernya bisa nyetak sebesar apa kertasnya. Kalau misalkan ini kayaknya maksimal A4 atau F4 aja, jadi dia space-nya dikit. Nah, kalau bisa setelah masukkan di fit ya, jadi dia pas. Kenapa? Biar pas saat dia ditarik ke bawah itu nggak goyang, terus jadi presisi. Nah, kalau misalkan enggak, khawatirnya nanti ada ini apa namanya agak miring, terus nanti hasil printannya juga nggak presisi, terus atau bisa juga nanti jadi nyangkut di bawah, nanti jadi per jam dia kertasnya nyangkut di dalam. Kalau tadi balik lagi ya, kalau ini setelah beres nanti melakukannya lagi dicetak atau di print lagi atau di oren ini berarti ada masalah nih. Kalau yang bawah berarti ada masalah di kertasnya, di papernya. Kalau yang di atas berarti masalah di tintanya nih. Nah, biar dia standby lagi, ini ditekan aja dan tunggu sampai dia ininya mati. Situnya apa yang powernya tidak kelap-kelip, nah berarti ini udah ready lagi untuk di ini. Biasanya kalau memang bisa ditarik nih pelan-pelan ya dari atas atau karena ini udah masuk setengah nih. Kalau misalnya memungkinkan ditarik perlahan itu masuk ke ambil aja kertasnya. Atau mungkin ada beberapa printer juga yang bisa dibuka sini. Kalau yang ini bukanya cuma dari sini doang, dari depan. Kalau misalkan memungkinkan ngambil dari sini bisa diambil gitu ya, ambil pakai tangan, coba aja. Tapi kalau misalnya pas narik jangan dipaksa. Kalau misalnya memang keras, udah nanti biar si teknisinya aja yang menyelesaikan. Oke, untuk print ada yang mau ditanyakan? Maksimalnya sesuai kapasitas saja. Tapi karena saya sih jangan terlalu penuh ya. Karena ini kan ada satu jari nih, ya kira-kira setengah aja lah. Jadi nanti kalau memang perlu banyak, ya mau berpaling dan terlalu padat. Kadang kalau terlalu penuh juga dia susah narik sih biasanya. Apalagi misalkan kertasnya bukan ini kan paper yang standar ya. Misalnya kalian suruh ngeprint yang tebal gitu pakai kertas jilid itu juga lebih lagi. Ini 1-2 lembar kadang baru bisa ketarik. Kalau lebih dari itu kadang suka macet. Aja sih tinggal biasanya itu kendalanya paling antara tinta atau kertas yang habis. Kalau yang apa yang kendala-kendala yang itu kayaknya sih jarang.
Terus sekarang kita ke fotokopian. Ya. Menggunakan dokumen. Ya. Nah, sini kalau di printer ini bagian atasnya ada seperti ini ya. Nah, ini kurang lebih juga gambarnya sama kayak mesin fotokopian yang pada umumnya itu yang besar. Kayak tampilannya gini kan, ada kaca, nanti ada sensornya di bawah yang bergerak, terus ada penutupnya. Nah, yang pertama mungkin perhatikan ini pasti ada petunjuknya. Ini maksudnya ya atasnya ya. Jadi mulainya dari pojok sini. Jadi ya atasnya dirapatkan nanti ke sini. Oke. Pastikan juga jangan miring gitu ya. Rapih penyimpanannya, kemudian ditutup. Terus kalau untuk di printer ini ada dua nih untuk fotokopi atau menggandakan berkas ya. Yang ini itu fotokopi hitam putih, ini fotokopi warna. Kita coba ya. Ditekan saja, dia nanti akan bekerja. Kelemahannya mungkin kalau yang printer fotokopi ini dia satu-satu ya. Jadi kalau misalkan butuh 5 lembar berarti 5 kali perintah. Nah itu hasilnya, ini yang warnanya. Nah kalau misalkan nanti ketemunya yang ada fotokopian yang besar gitu, dan dia udah ada pengaturannya tuh mau berapa kali cetak baru dijalankan perintahnya. Ini berarti kalau kertasnya banyak, tekannya sesuai dengan kertas yang kita mau fotokopi ya Pak? Nah, satu kali aja tekan. Nggak bisa. Gak ada pengaturan buat berapa kali gitu. Nanti waktu itu pakai Epson-nya Sama. 38 gitu, saya tekan 2 kali gitu. Saya kira kalau mau gandain gitu. Nggak tahu soalnya Ini kan harus pencet 2 kali. amannya sih ya satu-satu aja gitu. Iya. Ini pakaian bisa disikat ya sebenarnya. Kan yang pertama kita pakai fotokopi ya. Kalian masukkan dulu berkasnya. Nah, ya, disesuaikan sama petunjuknya. Dan pastikan rapi dulu, lurus gitu ya berkasnya. Setelah itu buka aplikasinya. Yang pertama ini scanner itu ya perangkat yang terhubungnya. Ini kelihatan kan yang 3 oke. Kalau yang ininya sih biasanya saya perhatikan ini aja ada comment size-nya ya. Ukuran filenya tuh berapa, ini maksimalnya cuma 4 ya, bisa 4 di bawahnya bisa. Tapi kalau dari bisa dari 4 folio ini nggak tanggung tadi ya 4. Terus sama yang perhatikan ini sih, mau hasilnya mau dibuat apa, PDF, baik atau yang lain ya. Kalau umumnya sih antara PDF atau JPEG. Terus ini file name, jadi bisa di rename, jadi mau disesuaikan namanya diganti jadi ijazah. Kalau defaultnya dia ngurut sih, nomor 1 sampai nomor sekian. Terus ini folder adalah tempat penyimpanan. Defaultnya ke file dokumen, dan kalian bisa menyesuaikan lagi nanti. Oke, setelah selesai semua disesuaikan, mau di review juga boleh. Kita lihat dulu kita misalnya nanti apa. Kalau saya ini langsung scan aja, nanti dia processing. Lumayan ya bentar, kayak bisa menit lagi sih biasanya. Dan dia di sensornya jalan tadi. Nah, folder tempat penyimpanannya dia ada hasilnya tadi nomor berapa ya? Hasilnya ya oke. Itu kurang lebih kan. Oke, ini kan. Nah ini yang scannernya doang ya. Ini kan yang udah sama aja. Terus proses kerjanya ini udah ditaruh nih, connect jalan dia nanti sini kan bawah kan ya harus ngasih apa nih sinar sensornya tuh ke atas ke bawah. Udah ditangkap nanti taruh di panel. Karena juga lebih mudah ya untuk sensor, nanti juga bisa
Cuman memang keuntungan pakai scanner ya lebih presisi, ya kan? Malusnya udah masih lurus gitu ya, sama kalian nggak miring naruhnya. Terus soal pencahayaan juga sama rata nih. Kalau pakai HP kan kadang gimana kita memposisikan HP-nya kan, ya itu pasti berubah. Miring dikit aja pencahayaan pasti beda. Terus editing lagi lah. Sebenarnya itu agak lamanya, prosesnya memang nggak secepat HP. Kan kalau HP tinggal take picture, kelar. Ini ya tadi belum lagi pindahin dari misalkan dari PC ke buat ngirimnya misalkan harus connect internet segala macam, masukin WA lagi atau kayak gimana. Ada? Sudah jelas? Oke, semoga nanti tidak ada kendala selama videonya bisa. Terus ini jangan mau bertanya aja kalau misalkan lagi kedapatan printernya yang beda dari sini atau mungkin baru kalian lihat gitu ya, atau ada printer namanya dot matrix, kalian belum pernah pakai atau baru lihat doang, ya itu apakah sama seperti atau gimana? Kalau kalian belum tahu ditanya aja. Ya, tanya sama pembimbing nanti kan kalian juga punya pembimbing perusahaan, banyak segala gitu. Oke, itu untuk kelas ini. Kemudian, ayo. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan pertama ya, apabila kebanyakan permasalahan pertama, apabila komputernya itu adalah komputer lama dengan RAM sedikit gitu ya, atau dengan Windows yang versi lama, itu terjadi error. Biasanya di sini ada not responding. Di sininya ada not responding, biasanya File Explorer dalam kurung not responding. Nah, sekarang saya tanya kalian, biasanya apa yang kalian lakukan apabila Windows Explorer-nya not responding? Test Manager, nah itu udah fitur gitu ya, jadi gak usah diajarin aja ya. Ngerti nggak Test Manager gimana? Tahu nggak? Nanti dulu kamu pura-pura nggak tahu aja. Tahu nggak Test Manager apaan? Tidak tahu. Biasanya yang tidak tahu kalian tanya deh, yang tidak tahu. Yang tidak tahu diapain? Kalau error atau not responding? Hah? Di restart komputernya. Nah, ya itu solusi ya, sebenarnya solusi juga. Cuman dengan solusi seperti itu waktu yang terbuang sia-sia, banyak gitu yang terbuang. Bisa 5 atau 10 menit bisa hilang. Ya. Makanya tadinya benar solusinya adalah Text Manager. Saya silakan menggunakan keyboard itu Ctrl Alt. Oh, bisa juga. Jadi saya lebih sukanya keyboard Ctrl Alt Delete. Ctrl Alt Delete Text Manager. Di Windows 7, Windows 8, Windows 10 semuanya bisa. Ya, jadi silakan kalian pilih mana yang error atau not responding tadi atau ntest. Ya, dengan restart maka berarti dipaksa Windows Explorer-nya tuh close. Sebenarnya fungsinya itu. Ya, jadi kalau sebenarnya kalian not responding-nya Windows Explorer, kalian matiin komputernya itu memaksa semua aplikasi keluar. Bahkan termasuk Windows-nya keluar juga. Nah, cuman karena di sini kan bisa diakalin, yang not responding-nya Explorer berarti yang dikeluarkan Explorer aja, seperti itu. Ya, jadi benar kayak tadi ya, Windows Explorer Text Manager. Terus apabila yang bermasalah itu Microsoft Word, kalian sudah ngetik ya, nyusun laporan dari bab 1 sampai bab 3 ngetik, ternyata error, not responding. Gimana? Nangis dulu. Itu Test Manager juga, itu juga Test Manager. Resikonya
file yang kalian ketik itu kehapus. Ya. Tahu nggak solusinya gimana? Gimana? Mana yang yang mana sih? Saya ngajar tuh kamu tahu bukannya. Biasanya kan ada Autos? Nah. Jadi pas dibuka Microsoft lagi, saya file yang pernah kita tulis. Walaupun ada resiko, misalnya setnya bagaimana gitu. Oke, pintar ya. Asisten saya aja. Ya, benar ya, kita memanfaatkan AutoSave. Cuman bawaan Microsoft, bawaan Windows, bawaan Microsoftnya AutoSave-nya itu 10 menit biasanya. Ya, 10 menit. Cuman kita bisa akali dengan merubah 10 menitnya menjadi 1 menit. Bisa dengan cara file, option, terus dipilih menu save. Nah, di sini 10 menit berubah jadi 1 menit. Jadi setiap 1 menit pasti di sini di pojokan saving gitu ya. Saving itu seperti itu. Nggak apa-apa, yang penting kerjaan kalian lebih aman ya. Jadi pada saat udah dirubah jadi 1 menit, Microsoft Word-nya error, maka yang hilang itu hanya 1 menit yang kemarin, yang tadi aja, yang sebelumnya. Ketimbang yang tadi 10 menit, kalau udah ngetik 10 menit gitu ya, ternyata error, hilang 10 menit. Hilang 10 menit. Kalau anak diisi bisa nyampe 3 halaman itu 10 menit. Salah yang selanjutnya itu mungkin printer baru. Ya nanti mungkin akan dibahas sama Pak Chandra. Printer error atau printer kalian udah koneksi tapi nggak bisa ngeprint. Biasanya terjadi seperti itu dan dosen-dosen juga kejadian seperti itu. Maka biasanya kalau di kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan kan menggunakan ngeprint itu menggunakan jaringan, ya jarang sekali ngeprint pakai flash disk itu jarang. Biasanya menggunakan jaringan. Dan itu terjadi kenapa nggak bisa ngeprint? Karena biasanya jaringannya berbeda. Contoh, laptop ini menggunakan jaringan teacher, maka di komputer printer sana maka jaringannya juga harus teacher. Jaringannya harus sama, baru bisa ngeprint. Ya, ini contoh saja. Laptop ini jaringannya HRD sebenarnya ya. Maka kalian harus mencari tempat print yang jaringannya juga HRD juga. Biasanya kejadian nggak bisa ngeprint karena jaringannya. Atau bisa juga karena drivernya nggak yang belum terinstall. Bisa juga karena memang lagi error gitu ya, printernya. Chain dan sebagainya itu juga. Dengan kebanyakan yang sering terjadi kalau semuanya belum terjadi kan itu karena perbedaan jaringan yang ini dengan yang itu. Oke, selanjutnya dan ini mungkin yang paling utama dan yang paling mudah ditunggu, bagaimana caranya login ini ke sini. Ya, ini satunya fungsinya sebagai kalau dulu pada saat belajar online offline ya pasti kalian akan mengalami yang seperti ini. Cuma karena kalian belajarnya online mungkin belum pernah ada. Remote-nya yang remote. Bisa jadi remote. Ya, canggih, makanya Mi aja. Langsung. Tapi itu ternyata nggak bisa. Udah ada yang di Solo udah pakai remote, pakai ini udah kadang nggak bisa. Bisa juga karena kabelnya. Bisa. Ya. Tapi ternyata kabelnya oke, bagus. Kenapa nggak bisa lagi? Biasanya resolusi laptop dengan resolusi TV itu berbeda. Ya resolusi apalagi laptop gaming ya biasanya resolusinya tinggi. Itu biasanya nggak support dengan atau dengan fokus. Biasanya resolusi di laptop harus diturunin dulu menyesuaikan dengan resolusi yang di TV. Kalau diturunin resolusinya nggak bisa juga. Biasanya berarti otomatis sudah otomatis. Maka kalian harus menggunakan Windows Spec. Windows Spec ini di sini ada beberapa menu, ya 4 menu. Yang pertama adalah screen only. Ya, dari gambarnya aja kelihatan berarti yang tampil
di sini aja di laptop. Duplicate berarti laptop dengan TV sama tampilannya. Extend berarti laptop dengan TV itu saling melengkapi gitu ya. Berarti laptop kanan, TV kiri gitu. Yang terakhir screen only berarti TV aja yang nyala, laptop enggak. Dan nanti pada saat kalian sidang itu gunakan yang duplicate. Ya, kenapa? Karena kalau semuanya kalian menggunakan yang screen only, jadinya ini aja yang nyala, ya kalian pada saat sidang nunjukin kalian ngebelakangin penguji, nah itu nggak sopan, itu langgung ya. Nggak boleh, makanya kalian duplicate. Jadi kalian fokus ke teks, ke laptop, penguji melihatnya ke monitor, ke TV. Syukur-syukur kalian punya pointer. Jadi pada saat nunjukin kalian nggak usah kayak gini-gini, pakai pointer. Atau lebih baiknya, kalaupun memang nggak punya pointer, maka kalian pakai ini aja, kayak kursor. Ya. Itu lebih daripada belakangnya. Oke. Dan ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Banyak sekali kejadian, hampir tiap tahun ada sidangnya diulang. Bisa sidangnya diulang. Biasanya kejadian ini terjadi karena yang pertama, kalian tidak bisa menjawab pertanyaan penguji diulang. Atau bisa juga karena kalian tidak bisa ngomong, tidak paham logika atau paham. Nah, langsung nyala nih, ya kan? Tapi intinya nyalain TV dulu ya. Bisa juga menggunakan tombol yang ada di sini. Ya, di sini ada tombol. Ya kalau mau ambil kayak gini juga boleh ya. Tapi di sini ada tombol. Bisa juga menggunakan ini. Ya, udah. Ya, nanti kalau udah setelah ini, udah selesai tampilannya seperti itu, berarti kalian tadi itu 3 step. Nyolokin, resolusi, yang terakhir menggunakan Windows P. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk praktek kali ini kita akan coba mengirimkan dokumen melalui mesin fax ya. Jadi mesin fax yang biasa digunakan di perusahaan itu umumnya ada 2, ada yang thermal fax sama plain paper fax. Kalau thermal fax dia membutuhkan ini yang namanya kertas thermal atau thermal fax atau kertas fax. Boleh dipegang dulu gimana kertas thermal itu seperti apa? Kalau mungkin kalian sering ke ATM atau nerima struk belanja itu modelnya seperti itu. Ya, betul. Ya. Jadi, kalau thermal fax yang dibutuhkan adalah kertas fax. Tapi kalau yang plain paper fax yang dibutuhkan bukan kertas thermal, tapi karbon fax. Nih, karbon fax modelnya seperti ini. Karena kebetulan kita pakainya kertas fax thermal ya. Jadi, untuk isinya kita pakai kertas fax, tapi kalau yang plain paper fax kita pakainya karbon fax. Untuk jenis faxnya itu modelnya seperti ini. Kalau yang plain paper fax ya, modelnya seperti ini. Ya, jadi biasanya bentuknya kalau kita lihat sekilas itu seperti mesin printer. Iya. Karena ada sanggahan untuk kertasnya ya. Kemudian untuk karbon faxnya itu seperti ini. Karena kebetulan nggak ada karbonnya, jadi saya perlihatkan aja modelnya seperti apa. Ya, modelnya seperti ini. Gulungan dia bentuknya gulungan karbon ya, karbon fax. Ya, jadi kalau kalian nanti pada saat kalian kerja kalian tahu jenis fax yang dipakai adalah thermal fax bukan plain paper fax, maka yang dibeli adalah kertas fax. Jangan karbon, karena kalau pakai karbon nggak akan kepakai. Tapi kalau yang plain paper fax itu yang dipakai adalah karbon faxnya. Ya, kalau untuk yang plain paper fax dia pakainya kertas kertas HVS biasa untuk nyetak dokumennya. Oke, sekarang kita mulai. Gimana? Ayo.
untuk masukin kertas dokumen yang akan dikirimkan. Kalau untuk masukin kertas teksnya di tombolnya ada di samping, boleh dipencet. Dipencet aja silakan. Nah, angkat. Diangkat. Ya, diangkat. Nggak usah ragu-ragu. Nah, di sini ada kertas teks. Ya, sekarang coba kalian masukkan kertas teksnya. Di mana posisinya? Ayo. Siapa aja, silakan. Balik nanya gitu. Ya, mana? Iya kan. Salah, posisinya salah. Posisinya gimana? Ya, betul. Posisinya seperti itu. Kemudian kertasnya dimasukkan di sini. Kalau kalian lihat ada tanda panah kecil. Ya. Ada tanda panah kecil di sini, ya. Nah, di sini ada tanda panah kecil. Kertasnya kalian masukkan ke tanda panah ini sampai kerasa bahwa kertasnya sudah keluar. Ya, coba. Dua tangan, kanan kiri. Dulu aja. Nanti gantian aja ya, biar nyobain nih ini masukin kertasnya besar gampang ya. Rasa ada lubang? Ya. Terus didorong. Oke, sip. Ya diangkat Adit. Diangkat, coba yang lainnya boleh. Ini lepas lagi bro. Ya, diangkat aja. Setelah Oke. Setelah kertasnya masuk ya, ini untuk thermalfax. Setelah kertasnya masuk, kemudian kita tutup, nggak usah terlalu panjang, ya cukup segini, sedikit aja nggak apa-apa. Karena nanti pada saat kita baru menyalakan mesin fax, dia akan mengeluarkan kertas untuk biar menyeimbangkan posisi kertasnya gitu. Jadi dia akan motong kertas dulu sedikit. Gitu. Jadi kalau kita keluarin terlalu panjang, juga banyak ya kebuang. Setelah itu kita tutup, coba ditutup silakan. Nah, oke, kalau sudah berhasil tertutup, nah gini. Nah, bisa kalian lihat ya betul. Dia akan mengeluarkan kertas untuk menyeimbangkan posisi kertasnya ya. Jadi makanya kalau terlalu banyak yang dikeluarkan, dia pun akan ya. Tinta yang muncul di kertas fax itu hasil dari pemanasan mesinnya ya. Kemudian didukung juga dengan thermalfax ini. Kalau kita coba kalau misalkan kita kasih ini ya. Nah, gini pun udah ada, ya. Nah, sebenarnya itu prosesnya dari situ. Iya betul. Yang ada gambarnya. Ya. Kemudian setelah kita tutup, untuk memastikan, jadi kalau pada saat kita mengirimkan fax untuk kantor yang pertama kali kita tuju, yang belum atau yang jarang kita tuju untuk pengiriman fax, caranya kita bisa memastikan dulu apakah mesin fax penerima itu sudah siap menerima fax atau sudah nyala atau belum. Caranya apa? Kita telepon dulu. Gimana menelpon menggunakan mesin fax? Di sini ada fitur telepon juga ya, atau misalkan pesawat telepon juga yang bisa kita pakai untuk melakukan panggilan telepon. Siapkan angkat gelang teleponnya, masukkan nomornya. Ya, di sini ada nomor telepon tujuan. Kalau kita lihat di sini ada kode ya, kode wilayah, kemudian nomor faxnya. Nah, untuk kode wilayah, karena kita sama-sama menggunakan fax di satu kode wilayah, maka kode wilayahnya tidak perlu kita isi ya, tidak perlu kita tekan tombolnya, langsung ke nomor fax tujuan. Kecuali pada saat kita mau mengirimkan dokumen, kitanya di Bogor, ngirimnya ke Jakarta, baru kode wilayah Jakartanya kita masukkan. Oke, silakan masukkan nomor faxnya. Ya, nggak perlu. Kalau sudah tersambung, sebutkan nama dari perusahaan mana dan melakukan apa. Oke, kalau sudah, misalkan sudah di sana sudah menerima, ditutup lagi pulpennya. Ya, ditutup lagi pulpennya. Kebetulan di bawah nggak ada yang jaga. Oke,
Ya, kalau sudah, kemudian kita bisa mengirimkan fax. Caranya gimana? Kita ke sana, kita masukkan dokumen yang akan kita kirimkan. Posisinya seperti apa? Down. Ya, dibalikkan ya. Dibalik. Ini kali ini. Jadi kan ini. Ayo, gimana? Ya, yang betul seperti itu. Oke, untuk mengirimkan dokumen yang harus kita kirimkan itu posisinya face down. Face down itu berarti tulisannya menghadap ke bawah. Kemudian setelah menghadap ke bawah juga kita perlu perhatikan bahwa judulnya juga harus menghadap ke bawah. Kenapa? Ada alasannya. Alasannya adalah ini salah satu hasil penerimaan fax ya. Jadi di situ nanti akan ada identitas si pengirim faxnya. Ini dari Bogor Educare, nomor faxnya ini, kemudian tanggal penerimaan sama jamnya, kemudian baru dokumennya. Kalau kalian lihat ini posisinya pas ya, jadi tulisannya judulnya dulu baru bawahnya. Kenapa tujuannya kita posisi judulnya di bawah? Agar menerimanya pun posisinya seperti ini. Jadi jangan sampai kebalik seperti ini. Gak enak dibacanya, judulnya begini, ininya posisinya ke bawah. Oke? Ya itu tujuannya. Kemudian untuk mengirimkan fax dengan beberapa lembar, di sini kalau kalian lihat di sini ada maksimal 10 lembar. Tapi yang namanya mesin kita jangan pakai maksimalnya ya. Diusahakan kurang dari itu untuk menghindari apa? Menghindari macet ya, betul, kertasnya macet. Jadi kalau misalkan kita mau ngirim 5 lembar sekaligus, langsung aja disimpan di sini 5 lembar dengan posisi lembar pertama itu paling bawah. Yang karena dia akan narik lembar paling bawahnya. Ya. Oke, silakan dikirimkan. Ya, masukkan kertasnya dengan posisi tulisan menghadap ke bawah. Kemudian masukkan nomor faxnya. Fax tujuan berapa tadi nomornya? Betul? 8. Kemudian tekan tombol start atau tombol fax. Nada seperti ini artinya sedang mencoba menghubungi nomor fax tujuan. Nanti kalau memang sudah proses pengiriman nanti nadanya berubah. Didengar saja sendiri nanti nadanya akan berubah. Nah, ini berarti sudah bisa menghubungi si fax tujuan. Nanti akan tertulis sending. Nah, sending berarti proses pengiriman. Ini kalau misalkan untuk mesin yang daya tarik kertasnya agak sulit, bisa kita bantu dorong ya. Nanti dia akan otomatis tersedot ceritanya, bukan tertarik ya, akan otomatis tertarik. Nanti setelah itu baru akan ada informasi dokumen tersebut berhasil terkirim atau enggak. Nanti kita tunggu sampai kertasnya keluar semua. Enggak langsung. Ya, enggak. Kalau sudah selesai nanti akan keluar sendiri otomatis. Nah, dia akan keluar sendiri otomatis. Kemudian report dari hasil pengiriman faxnya ada di monitor. Bisa dilihat. Ada tulisan apa? 1 page send. Oke. Nanti dilihat lagi di sini akan muncul lagi. Ya, 1 page send oke. Artinya dokumen yang tadi barusan kita kirim itu berhasil. Kemudian apa statusnya kalau tidak berhasil? Bisa transmit error atau failed ya. Itu berarti dokumennya tidak berhasil dikirim. Tapi kalau statusnya tadi send oke berarti terkirim. Ya. Iya, betul di sini dinaikkan. Kalau kita mau setting untuk keluar dari si kertas yang belakangnya juga bisa. Jadi nanti hasil pengiriman itu ada di kertas belakangnya bahwa kita sudah berhasil mengirimkan dokumen ke nomor sekian, PT ini nomor sekian, tanggal berapa dokumen. Itu juga bisa kita setting. Jadi si reportnya nggak cuma di monitor tapi juga keluar dari kertas yang di belakang. Jadi kertas yang di belakang ini untuk kita menerima dokumen. Terus kalau kita punya dokumen sendiri itu lewat atas untuk mengirim dokumen. Iya betul. Jadi untuk
kertas yang keluar dari belakang itu yang kertas thermalnya itu untuk mencetak dokumen yang dikirimkan ke fax kita. Tapi untuk yang lubang yang di depan itu untuk memasukkan dokumen yang akan kita kirimkan. Ya. Berarti misalkan tadi kan kata Mem kalau yang berhasil kayak gitu. Ya kalau gagal gitu berarti kita harus ngirim lagi apa? Iya, ngirim ulang. Berarti harus masukin ulang lagi. Masukin ulang lagi. Nah, kegagalan itu bisa terjadi karena gangguan sinyal. Karena kan menggunakan microphone ya. Gangguan sinyal atau misalkan di sananya mesinnya rusak atau memang jalurnya sibuk gitu. Jadi ada beberapa faktor yang bisa terjadi sehingga si dokumen kita nggak begitu. Contoh kayak tadi, kenapa? Kalau ngirim dokumen gitu, nah si penerimanya itu nolak gitu, bisa aja kan kita mau ngirim satu dokumen tapi yang mau kita kirimin itu malah ditolak. Oke, di sini ada fitur auto answer. Auto answer di sini kalau kita nonaktifkan bisa, artinya kalau mau nerima fax ya kita angkat gagang telepon dan pencet tombol start, baru dia akan keluar. Tapi kalau enggak ya berarti belum bisa diterima. Tapi kalau kita aktifkan tombol auto answer tanpa kita harus mengangkat telepon, tanpa kita harus menekan tombol apapun, otomatis dokumen yang dikirimkan itu langsung diterima. Ya, kalaupun misalkan di sana kertasnya kosong, terus bisa nggak diterima? Bisa. Kalau kertas kita isi ulang, kemudian sudah kita aktifkan, dia otomatis akan keluar. Karena nanti di sana kalau nggak ada gangguan sinyal, di sana statusnya memory in. Memory in itu artinya dokumen yang diterima sudah masuk ke memori, tinggal dicetak doang. Kalau kita sudah masukkan kertasnya, karena kertasnya habis, kita masukkan kertasnya maka dia akan otomatis tercetak. Ya. Kalau nggak mau ada yang ngirim, udah aja cabut kabelnya ya. Kabel yang teleponnya kita cabut, ya sudah nggak akan bisa menerima dokumennya. Oke, selesai ya. Oke, terima kasih untuk penjelasan mengenai praktek pengiriman dokumen melalui mesin fax sudah selesai. Silahkan nanti dipelajari lagi atau dipraktekkan lagi di kalau misalnya di lain kesempatan atau di tempat magang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. How are you today? Alhamdulillah, wajib Allahu Akbar. Jadi kesini mau ngapain? Di sini mereka sudah sediakan sampel untuk bagaimana nanti punya gambaran mengapit di kantor. Tapi ini hanya sampel ya, karena memang ada banyak kekurangan yang masih tersedia karena ini memang hasil dari kerja mahasiswa saya sebelumnya. Ini hanya gambaran saja. Saya mulai dengan yang pertama. Masih ingat sistem abjad? Oh, apa? Nyurutin Oke. Jadi begitu Anda menerima surat, apa yang Anda lakukan? Baca suratnya, terus melihat dari mana atau siapa yang mengirim surat. Boleh nama perusahaan atau nama orang. Ya, siapa yang menentukan ya terserah itu bagaimana kebutuhan di kantor ya. Oke, sistem update itu mengambil dari nama orang atau nama perusahaan, berarti diperlukan kemampuan untuk mengindeks yang baik ya. Kita bisa lihat ke lemari itu, kurang lebih nanti di situ ada map yang hitam tuh. Map itu nanti kita tuliskan abjad dari A sampai Z ya. Oke, di bagian mananya? Ya, di bagian sisi ininya. Nih, ada ini. Tulis A, B, C gitu. Ya. Apa harus 26 ya? Enggak harus. Misalnya perusahaan suratnya nggak terlalu banyak, bisa beli 13 saja dulu. Satu map isi 2. A dan B gitu. Ya, boleh seperti itu. Lalu bikin kartu indeks. Ya, kartu indeksnya misalnya dikasih kodenya apa nih? Di atasnya A gitu ya. A. Jadi ini semua berkumpul surat-surat yang nanti kalau dikodekan, di kode indeksnya depannya A. Misalnya ada PT Amzel. Misalnya. Nah, nanti gimana ya Mem kalau menyimpan surat? Lihat langsung namanya. Amzel berarti kode indeksnya misalnya PT Amzel Sejahtera. Amzel Sejahtera PT kode indeksnya adalah AM. Gitu ya. Lalu kita menuju map A.
Kita buka map A, akan ada guide besarnya. Tergantung kalau satu map tadi 2 huruf berarti A dan B ya. Guide besarnya ada seperti ini, ya. Guide besar. Lalu tadi kan Anzel tuh AN ya. Oke. Nanti harus cari guide kecilnya. A, N. Biasanya di dalam guide A akan ada AN. Dibikin seperti ini lagi kecil. Tapi ini tidak ada, dia tidak mengilustrasikan ABC-nya ya. Jadi kecil. Nanti meletakkannya tepat di belakang guide A. Di dalamnya lagi guide kecilnya berupa AN. Di dalamnya juga akan ada surat-surat dari AN, dan seterusnya. Tidak akan bergabung dengan AC, AD nggak akan bergabung. Karena dibuat terpisah A sampai AA sampai AC. Sistem ini adalah sistem yang paling basic, paling mudah di antara semua sistem, sama dengan sistem tanggal. Sampai sini? Punya bayangan? Kalau surat keluarnya gimana, Mem? Di fotokopi dulu, sama di indeks dulu, fotokopi indeks, nanti baru disimpan sebelum yang fotokopinya disimpan, yang aslinya dikirim. Ya, deal, Abjad. Boleh dilihat-lihat ini di dalam bulan guide besarnya Februari ya. Saya ambil contoh ini, misalnya anggaplah ini guide besarnya bulannya Februari ini ya. Di dalamnya akan ada guide kecil sesuai tanggalnya. Tanggal apa? Tanggal pada bulan tersebut. Januari sampai 31 ya. Berarti guide-nya akan ada 31. Februari guide-nya cuma tanggalnya cuma sampai 28 ya. 28 atau 29 ya? 28. Oke. Berarti nanti guide kecilnya hanya sampai tanggal 28 saja. Nah, letak surat-surat ini lihat menyesuaikan dengan tanggal surat yang tertulis di sini. Saya mau simpan surat dari PT Berkah pertanggal 20 Februari. Berarti saya menuju map yang tertulis Februari atau laci tertulis Februari. Saya buka guide Februari dan saya cari tanggal 20. Tulisan 20 di belakang guide Februari. Disitulah akan saya simpan surat-surat. Kurang lebih begitu. Jadi penandaan guide ini buat menunjukkan apa ya, arah kita supaya kita nggak salah masukkan ke dalam map. Ya. Oke, dimulai dari pencatatan di buku di kertas di buku indeks atau indeks ini tidak boleh salah. Karena salah Anda menamakan bulannya maka akan salah meletakkan suratnya di dalam map. Kalau ini berupa lemari, banyak juga berupa laci-laci. Ya, jadi itu nggak boleh salah. Kalau salah ya berantakan semua nanti. Sampai sini, Angga? Oke? Sudah paham? Ya. Ini ilustrasinya, nanti Anda bisa lihat-lihat. Yang ketiga yang mau saya tunjukkan adalah sistem nomor. Oke, sebelum saya lebih jauh bicara tentang nomor, saya mau menegaskan kepada Anda semua, nanti kalau misalnya ada yang praktek industri bilang gini, Mem, saya ngasih sistem nomor, acuannya apa? Jadi nomor dokumen saya urutkan. Itu nggak make sense yang apa ya. Misalnya ada surat dari PT Sejahtera, masukkan nomor 20 pakai Romawi. Ada lagi masuk surat dari PT Damai, nomor 065, itu bagaimana mengurutkannya? Sementara satuan yang mereka gunakan dalam menulis tidak sama, ya dong? Oke. Maka tidak bisa dikatakan sebagai sistem nomor, itu hanya menyimpang. Ya, yang dimaksud dengan sistem nomor dalam arsip, ada yang ingat nggak? Dari ya. Kalau perihal subjek, ya. Kalau ini lebih kepada kita menentukan terlebih dahulu kode. Saya pakai sistem Dewey ya, persepuluhan. Berarti ada berapa? 000 sampai 900. Bagaimana cara kita menentukannya? Sub-sub ini bisa pakai surat-surat yang ada. Kita lihat, klasifikasikan dulu. Bukan perihalnya isinya, pokok isi surat ya. Atau kita mau ambil dari jenis-jenis suratnya. Ada penawaran, permintaan, it's okay. Atau kita mau ambil dari nama-nama divisinya boleh, misalnya gudang, pegawaian. Ya. Nah, sistem ini nggak cocok jika digunakan di perusahaan yang suratnya belum banyak. Ya, karena ini bisa diperluas lagi. Contoh 000 adalah keuangan. Ini bisa ada 10 sub 000 sampai 090. Gimana cara ngisinya? Makanya suratnya harus banyak. Ya, keuangan misalnya pembayaran gaji karyawan 000 gitu ya, itu berhubungan sama duit kan. Ada lagi misalnya pembayaran tagihan PDAM 010, kantor kan juga bayar aja kan ya. Ada lagi misalnya pembayaran listrik, pembayaran wifi, semua berhubungan dengan uang, masuk
masuklah ke 000. Nah nanti di mapnya yang saya bilang di situ registrasinya, di sini tulis nomor 000. Nah, untuk sistem nomor, Anda mengandalkan daftar klasifikasi. Anda harus ketik yang rapi. Anda tempelkan di dekat lemari arsip. Besok lusa nyari arsip atau memasukkan surat tidak susah. 600 tentang apa ya? Gitu kan? Karena nanti di mapnya nggak tertulis tentang apa, tapi nomor. Dan kode nomor ini yang tahu ya kita, yang membuatnya. Kalau sewaktu Anda nggak ada, yang baca pun semoga tidak bingung karena sudah ada kode-kode namanya. Oke? Kurang lebih begitu. Jadi tidak ada yang namanya mengarsip sistem nomor itu dari nomor surat, itu tidak benar. Oke, itu ilustrasi nomor nanti bisa dilihat. Selanjutnya saya ke sistem subjek. Kalau tadi bilang katanya subjek itu ya perihal ya. Ya betul, yang namanya subjek itu perihal. Itu kalau nomor bukan dari perihal. Sama halnya dengan sistem nomor, sistem subjek pun mengandalkan daftar klasifikasi, ya. Jadi harus buat terlebih dahulu. Nanti dibuat, diketik, ditempel. Hanya bedanya, kalau sistem nomor langsung bikin 000 sampai 900 dan harus terisi. Itu sebabnya tidak boleh surat yang terbatas. Sementara kalau sistem subjek boleh. Ini kita perusahaan baru, kita mau membuat sistem tapi suratnya itu baru 2 macam. It's okay, nggak apa-apa. Apa saja yang ada baru penawaran, ya, dan pembelian. Nanti ini daftar klasifikasinya bisa diperluas lagi. Nah, dikasih kode, nggak harus dari A, nggak harus. Penawaran saya maunya N, bisa. Pembelian saya maunya P, boleh, ya. Ini adalah sub utamanya, ya. Dari sini kita bisa membagi lagi sub-sub yang lain. Tapi jangan lupa tadi penawaran N ya, tetap depannya harus N. Misalnya penawaran kerjasama NK, ya ditulis di sini penawaran kerjasama. Ini adalah kode kecilnya, gitu ya. Ada lagi misalnya NL, penawaran apa? Pembelian apa misalnya. Oke, NL. Mem, ini gimana nentuinnya LK? Terserah. Cuman 2 nggak apa-apa. Jangan lupa awalnya P dulu. Misalnya pembelian komputer, PK, gitu ya. Oke. Pembelian komputer. Ada lagi PM, pembelian mobil misalnya, ya. Bagaimana cara menyimpannya? Kita menuju ke laci. Nanti tertulis NP ya di mapnya. Di mapnya tertulis. Kita buka, ada surat yang harus kita masukkan, kita simpan, penawaran. Baca dulu penawaran apa perihalnya. Kerjasama. Penawaran berarti masuknya cari map N. Ya, cari map N. Di dalamnya nanti akan kita temui NP dan seterusnya sesuai dengan daftar klasifikasi ya. Oke. Lalu untuk mencari ke dalamnya kita buka sub-sub kecilnya. Ya, kurang lebih seperti ini sub-sub kecilnya. Ya, nanti akan bertebaran huruf-huruf begini tapi bukan urutan. Dia merupakan kode subjek aja. Bebas. Dimulai dari Z dulu boleh. Atau dimulai tahu-tahu dari U boleh. Enggak apa-apa. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk daftar klasifikasi hukumnya wajib. Sama seperti sistem nomor. Ini wajib ditempel, dibuat yang benar. Karena apa? Tidak boleh sembarangan memasukkan, nanti bercampur. Ya. Mem, tahu-tahu di bulan ke-7 ternyata jenis suratnya makin banyak, tambah kan. Tapi bikin kodenya jangan sama. Nanti ada surat undangan, jangan dibikin kode P. Bingung nanti. Ya, cari alfabet yang lain ya. Ada 26 alfabet banyak. Ya. Oke. Ini kurang lebih seperti itu. Sekarang saya mau masuk ke sistem geografi. Nah, sistem ini idealnya digunakan di perusahaan-perusahaan yang punya banyak relasi bisnis di berbagai tempat. Kalau misalnya ada berbagai provinsi lebih ideal. Ya, kurang cocok digunakan di perusahaan-perusahaan yang hanya memiliki area yang situ aja, misalnya Bogor-Bogor aja gitu. Kurang cocok ya, misalnya nggak kurang. Nah, bagaimana caranya?
Sama halnya dengan sistem nomor dan subjek. Terlebih dahulu kita menyiapkan yang namanya daftar klasifikasi. Terus idealnya tadi saya bilang di berbagai tempat, makanya kalau dia provinsi lebih bagus ya. Saya kasih contoh Aceh. Saya kasih contoh lagi Jawa Barat. Ya, saya kasih contoh lagi misalnya Jawa Timur. Kasih kode dia Aceh A. Harus enggak sih? Mau jadi C boleh aja. Ya. Jawa Barat, ya karena dia 2 kata saya tulis JB. Jawa Timur saya tulis JT. Nah, di dalamnya lagi ini akan ada berbagai surat dari Aceh. Aceh itu kan banyak ya, dari Banda Aceh, Selamo dan lain sebagainya, banyak kotanya dalam situ. A1, A2, A3, A4. Misalnya ini dari Banda Aceh. Ya, Banda Aceh ini dari Sabang, dari Selamo, dan nama-nama tempat kota-kota lain di Aceh. Nah, begitu masuk surat dari Aceh, bagaimana caranya Anda? Lihat dulu dia dari mana lokasinya. Cocokkan, kalau sudah ada cocok sama misalnya Selamo, oke A3. Masukkan ke dalam map yang tertulis Aceh, dibuka guide-nya yang A3. Masih ketemu. Ini jelasnya nggak ada Aceh ya, ini kebetulan ini adanya Jawa Barat saja. Oke, saya contohkan Jawa Barat deh. Jawa Barat JB1 Bogor misal ya. JB2 Bandung. JB3 apa? Depok. Jawa Barat tentu ya. Dan JB-JB lainnya karena banyak, Sukabumi, Ciamis, Ciamis. Enggak Ciamis. Sukabumi apalagi? Bandung, Bekasi. Ya, bisa ya. Oke. Surat-surat dari Bogor dikumpulkan jadi satu, dimasukkan ke dalam guide yang dari depannya JB ya. Dan Bogor itu kodenya apa? JB1. Cari JB1. Ya, JB1 di dalam sini nanti akan Anda temukan surat dari Bogor. Berkumpul jadi satu di belakang JB1. Surat dari Bogor. Ya. Itu kurang lebih. Oh ya, kemudian nanti saat membuat kartu indeksnya juga tetap ada kode ini, datanya gini ya. Di sini harus ada, misalnya tadi Aceh ya, berarti tulis misalnya A, Aceh gitu ya. Nama perusahaan berbeda-beda, tapi nanti ada kolom di sini akan sama. Misalnya Banda Aceh, ya, misalnya Sabang, Selangor, dan seterusnya. Ini Aceh. Nggak mungkin dari ini tahu Sukabumi. Beda daerah. Penyimpanannya harus sesuai dengan kesamaan lokasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Silakan tadi ini geografi. Yang mau lihat dulu silakan baca-baca. Kalau ada yang mau ditanyakan ke saya boleh. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai sistem ya. Semoga Anda bisa memahami apa yang saya jelaskan dan semoga nanti saat ketika industri Anda bisa mempraktikkan ya jika pekerjaannya berhubungan dengan asing. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi di ruang ini kita akan mempraktekkan tentang kearsipan ya. Kearsipan ini terbagi menjadi 5. Kita lihat di sini hasil dari kearsipan. Sebenarnya kalau untuk yang seperti ini bentuk sederhananya, nanti kalau di perusahaan akan ditemukan ada owner filing cabinet gitu ya. Tapi ini bisa untuk proses belajar. Jadi kalau surat prinsipnya ada 2, surat masuk, surat keluar. Ya, kita bisa lihat di sini. Jadi kalau untuk sistem wilayah, ini contoh sistem wilayah. Ya, sistem wilayah kita akan kodekan berdasarkan wilayah datangnya surat atau kita mau keluar surat ke wilayah mana. Pengkodeannya nanti ciri khas dari sistem kearsipan wilayah itu ada di daftar klasifikasinya. Nah, ini suratnya dimasukkan ke dalam foldernya. Ini kode-kodenya. Ya, jadi misalnya ini ada Jawa Barat 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi nanti kita terserah ya untuk wilayah suratnya akan seluas mana. Mungkin kalau Indonesia terbagi menjadi beberapa provinsi. Nanti nama provinsi kita kodekan.
Kalau misalnya Jawa Barat saja, itu berarti kota yang ada di Jawa Barat akan kita buat kodenya. Ya, nanti untuk pengkodean arsiparis bisa buat kode sendiri. Yang penting jelas. Contohnya Jawa Barat ada Cibinong, Citerep gitu ya. Nanti kita kodekan dengan CB, CT dan seterusnya. Jadi sangat penting untuk wilayah. Kita lihat dulu surat berasal dari wilayah mana. Kita akan buat seluas mana skop dari surat yang kita biasa lakukan, sehingga nanti menentukan untuk klasifikasi. Contohnya masih ada sistem yang lain lagi, tapi semoga memberikan gambaran bahwa untuk sistem kearsipan nanti pada saat magang kalian proaktif dulu ya, proaktif untuk bertanya kepada perusahaan sistem yang sudah digunakan sistem apa gitu ya. Kalau misalnya sudah ada nanti dipelajari, kalau belum saatnya kalian menerapkan ilmu yang sudah dipelajari di kampus. Ya, demikian ya, semangat ya.